Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang kelas bersama Pak Andi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik sekali ya. Kalian tetap semangat belajar dan bisa berprestasi. Kali ini Pak Andi akan membahas tentang warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Andi akan memberikan pembahasan 10 soal. Terlebih dahulu kita download file yang Pak Andi berikan dalam bentuk link. Setelah itu ini hasilnya, kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian setelah itu kita ekstrak. Kemudian kita pilih semuanya ke My Document. Itu kita tutup, masuk di My Document. Nah, yang kita ekstrak tadi ini, kemudian kita pilih indeks, klik 2 kali. Tampilannya seperti ini. Oleh Andi Bambang SPD MPD. Yang pertama, kita masuk di sini. Oke, Pak Andi sudah mengerjakan seluruh soalnya dan Pak Andi tinggal menjelaskan kepada kalian materi tentang penjelasan soal ini. Anda akan mendapatkan koreksi jika Anda sudah mendapatkan jawaban yang benar. Seperti ini, Fatimah melakukan sholat zuhur pada rakaat kedua. Setelah sujud, dia langsung berdiri melanjutkan rakaat ketiga. Di sini Fatimah lupa tasawuf awal. Setelah rakaat yang keempat, dia langsung berdiri lagi dengan gerakan 1 rakaat lagi. Setelah duduk tasawuf akhir, di sini dia lupa rakaat keempat sudah dilakukan atau belum. Artinya dia ragu-ragu, sehingga dia menambah menjadi 5 rakaat. Jadi dia melakukan sujud sahwi. Berdasarkan kasus tersebut, Fatimah melakukan sujud sahwi karena jawabannya lupa tasawuf awal dan lupa rakaat keempat sudah dilakukan atau belum. Next, penjelasan yang kedua, di antara penyebab sujud sahwi adalah meninggalkan salah satu sunnah rakaat, ragu-ragu dengan bilangan sholat. Nah, adapun 1 dan 3 ini jawabannya bukan jawabannya karena salam ke kiri bukan termasuk rukun ya. Kemudian yang ketiga, tidak membaca basmalah juga bukan jawabannya karena yang diwajibkan adalah membaca Al-Fatihah. Basmalah itu untuk memulai dengan basmalah. Jadi dalam pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Kemudian yang ketiga, di antara kita melakukan sujud sahwi antara lain lupa kelebihan rakaat salat, lupa tidak melakukan salah satu dari rukun salat. Yang kelima adalah lupa kekurangan jumlah rakaat. Adapun nomor 2 ini merupakan sebab kita melakukan sujud syukur.
Yang ketiga itu sujud tilawah. Jawaban yang tepat di soal ini yaitu 1, 4, dan 5. 1 dan 5. Karena di sini di jawaban yang ini ada sujud syukur. Kemudian selanjutnya nomor 8, 2, 3, 5, dan 6 merupakan rukun sujud syukur yang benar, dan adapun 1 dan 4 dan 7 merupakan syarat sujud syukur. Jadi jawaban yang tepat adalah 8, 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal berikutnya, yaitu sujud syukur karena santri mendengar, membaca dan mendengar ayatnya. Ustaz Hasan membaca dan mendengar ayatnya. Ini jawaban yang salah karena bukan sebabnya. Jadi kita melakukan sujud tilawah. Kemudian sujud tilawah karena di sini kan ada pilihannya sujud syukur, sujud tilawah. Karena yang ditanya ada sujud tilawah, maka ada 2 opsi yang harus diperhatikan, yang B dan D. Nah, di sini. Adapun yang ini A dan C ini itu bukan jawabannya, karena yang ditanya adalah sujud tilawah. Maka jawabannya opsinya adalah B dan D. Nah, kita perhatikan jawaban yang B. Sujud tilawah karena Ustaz Hasan mendengar ayat santrinya, membaca ayat santrinya. Ini bukan penyebabnya, karena bacaan siapapun kalau dia tidak menjumpai sujud tilawah, maka itu bukan sujud tilawah. Kemudian di sini ada ayat as-sajdah. Nah, karena ada ayat as-sajdah ini merupakan sebab dari sujud tilawah, maka jawabannya adalah delta. Ya. Berarti ini adalah ayat as-sajdah, maka ini penyebab dari sujud tilawah. Terus berikutnya adalah jawaban yang benar adalah A, yaitu sujud tilawah. Karena di sini Ojil mendengar ayat as-sajdah yang dibaca imam, dan imamnya juga melakukan sujud tilawah dan beserta makmumnya. Maka yang dipraktekkan oleh imam dan makmum adalah sujud tilawah. Terus berikutnya adalah A, rukun. Jawaban yang tepat adalah delta, yaitu sujud syukur. Karena di sini Anita itu ada saudaranya yang sedang tertimpa musibah, dan penyebab dari sujud syukur yaitu terhindar dari musibah, meskipun bukan dirinya sendiri tapi orang lain, yaitu saudaranya, maka kita bisa melakukan sujud syukur juga. Penjelasan berikutnya adalah di soal ini Aminah pergi ke pasar, dia melewati jembatan dan dia terpercik air karena kecepatan mobil yang sangat tinggi. Kemudian dia melakukan sujud ya, karena tidak terserempet atau tertabrak mobil tersebut. Perbuatan Aminah ini disebut dengan sujud syukur karena dia terhindar dari musibah. Penjelasan soal berikutnya, di dalam dia langsung berwudu, dia langsung berdiri untuk sujud, dia melakukan zikir, dia langsung mengikuti sholat. Penjelasannya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu dia langsung berdiri untuk sujud. Karena orang yang berwudu banyak kegunaannya. Mungkin saja dia bersuci untuk karena dia kentut tadi, kemudian bisa melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian bisa juga untuk sholat sunnah. Maka jawaban yang tepat, dia tepat itu
Ini jawabannya B. Adapun untuk zikir juga tidak tepat karena yang ditanyakan bukan masalah zikir, tapi perbuatan muslim jika mendengar ayat sajadah. Mengikuti sholat juga tidak tepat karena dia sudah selesai melakukan sholat. Jadi yang tepat dalam pernyataan ini, Amir habis sholat maka dia masjid kentut dan seterusnya sampai selesai. Yang tepat adalah dia langsung berdiri untuk sujud. Karena berdiri untuk sujud itu bisa saja dia bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika dilakukan sujud tilawah dalam sholat maka dia harus suci karena ia merupakan rangkaian ibadah sholat. Akan tetapi jika dia dilakukan di luar sholat maka boleh langsung sujud tilawah, tidak apa-apa karena ia bukan rangkaian ibadah sholat. Namun diharapkan dalam setiap ibadah apapun hendaknya menjaga kesucian diri karena Allah Maha Suci. Jadi kalau di luar sholat boleh tidak suci. Demikian presentasi dari Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.